Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran dan kemudahan dari segala urusannya. Dan bagi yang sakit saya doakan cepat sembuh. Dan yang belum dapat kerjaan, semoga kalian diberikan langkah yang baik pada hari ini agar terus mendapatkan pekerjaan yang baik buat kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update untuk pinjol-pinjol yang pasti keluar kondar di bulan Juni 2024. Nah, pinjol-pinjol apa? Apakah pinjol ini pantas untuk digalbay dan bagaimana cara untuk menghindarinya? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke, teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi sini saya ada catatkan sekitar 16 pinjol yang pasti keluar kondar. Baik itu pinjol multi-finance atau pinjol P2P lending yang sudah kita jabarkan sebelum-sebelumnya ya. Bagi yang belum tahu, kalian bisa lihat di channel yang ini. Di sini saya jabarkan untuk pinjol P2P lending dan pinjol di bawah multi-finance. Dan beberapa pinjol-pinjol ini memang keluar kondar dan pasti keluar kondar. Dan untuk jawabannya, apakah pinjol ini pantas untuk digalbay? Apakah aman untuk digalbay selamanya? Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa simak di mana-mana saja kalian galbaykan dan apa yang harus kalian lakukan. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada S pinjam dan S pay letter. Nah, ini sudah terbukti ya. Ini adalah pinjol P2P lending. Pinjol ini pasti dia akan keluar kondar. Pertama itu ke nomor-nomor yang kalian isikan pulsa, terus juga ke nomor keluarga kalian, terus juga ke nomor kantor kalian dan teman-teman kalian. Dan ini terbukti. Sebelum-sebelumnya S pay letter sudah disanksi sama OJK karena penagihan mereka di luar dari SOP yang sudah diterapkan sama OJK. Untuk itu, buat kalian semuanya, kalau sampai detik ini S pinjam S pay letter masih juga keluar kondar padahal sudah disanksi sama OJK, laporkan lagi karena laporan terbanyak kalian pasti akan dilihat sama OJK. Untuk cara menghindarinya bagaimana agar tidak keluar kondar? Biasanya S pinjam dan S pay letter ini membutuhkan kalian untuk selalu merespon. Jangan sesekali ganti nomor telepon, karena kalau sudah terbukti ganti nomor telepon atau kalian sama sekali tidak ada respon ketika mereka baik itu telepon ataupun WA, mereka akan sesegera mungkin menelpon atasan kalian ataupun telepon ke kantor kalian. Biasanya itu yang paling sering terjadi. Ya, oke lanjut lagi teman-teman ya. Ada di Kredivo. Kredivo ini adalah pinjol multi finance ya, bukan P2P lending. Sudah bunganya besar, DC-nya ada di seluruh Indonesia. Kemudian juga dia keluar kondar dan paling sering keluar kondar teman-teman ya. Suka menagih ke nomor-nomor random yang ada di HP kita. Kalau ada yang bertanya apakah semua nomor yang ada di HP pasti bakalan ditelepon? Jawabannya belum tentu. Biasanya mereka akan mendeteksi di nomor yang paling banyak berinteraksi dengan kalian, alias nomor-nomor yang sering kalian telepon. Gitu ya. Cara untuk menghindarinya bagaimana? Pinjol Kredivo ini termasuk pinjol yang paling barbar. Kalaupun kalian bayarkan cicil, DC tetap akan datang. Kalau kalian galbay pun DC juga akan tetap datang. Jadi jalan satu-satunya ketika kalian emang sudah tidak ada dana untuk membayarkan, kalian harus kuat mental, hadapi saja DC-nya karena hampir 100% DC dari Kredivo tidak pernah membawa surat resmi, surat lengkap, termasuk juga surat SPPI. Biasanya mereka hanya membawa berbentuk online. Nih, suka kayak gitu, ini dia. Nah, jangan mau seperti itu. Bentuk surat resmi penagihan dari Kredivo itu berbentuk hard copy, biasanya dia bentuk seperti ini, dan juga surat SPPI-nya yang bentuk seperti ini. Nah, buat kalian yang galbay di Kredivo, kalau kalian emang tidak tahu lagi untuk membayarkan pakai apa, siapin saja data-data yang harus kalian minta dari DC-nya. Kalau DC-nya beringas, kalian videokan dan mereka marah ketika kalian videokan, sampaikan saja saya diminta sama OJK untuk memvideokan DC-DC yang brutal. Gitu ya. Lanjut lagi kita ke Indodana. Indodana ini adalah pinjol P2P lending. Indodana ada DC lapangannya. Indodana juga keluar kondar ketika kalian tidak ada respon sama sekali. Indodana hampir sama juga dengan S pinjam S pay letter. Mereka ketika tahu nomor kalian tidak aktif, mereka langsung telepon ke nomor-nomor di luar dari kondar kalian. Kalau ada yang bertanya, kondar itu apa? Kondar itu adalah kontak darurat, 2 nomor yang biasanya kalian catat di awal pengajuan aplikasi.
Biasanya seperti itu ya di aplikasinya. Pada saat pengajuan kalian akan diminta 2 nomor kerabat penting kalian yang bisa dihubungi dalam situasi darurat. Nah, bagaimana cara untuk menanggapi untuk Indodana? Untuk Indodana, kalian bisa galbaikan aja dulu sementara karena banyak sekali informasi untuk daerah Jabodetabek. Untuk DC-DC Indodana rata-rata masih anak-anak yang baru tamat sekolah, yang memang mereka mencari pekerjaan tetapi tidak tahu bahwa pekerjaan debt collector itu ternyata seperti ini. Jadi banyak yang didatangin dan banyak juga yang menasihati untuk berhenti dari debt collector. Akhirnya mereka yang didatangin itu tidak terlalu barbar, tidak seperti kredivo, dan DC-nya hanya menagih langsung tuh keluar pergi lagi. Lanjut lagi, ada pundi. Nah, ada pundi ini dia keluar kondar pasti teman-teman. Ya, keluar kondarnya kapan? Setelah 1 minggu kalau kalian tidak bisa dihubungi sama sekali atau tidak ada respon sama sekali. Kalau kalian misalnya di chat, ditagih sama mereka, terus mereka merasa kalian tidak pernah ada respon sama sekali, terus nomor kalian aktif tapi kalian tidak ada membalas ketika mereka meng-email informasi tentang tagihan kalian ataupun tentang WA-WA yang baik. Nah, itu mereka biasanya langsung keluar kondar. Makanya sesekali kalau memang kalian lihat kata-kata DC-nya masih baik, jawab saja seperlunya saja, tidak perlu ramah tamah gitu teman-teman ya. Lanjut lagi, tunaiku. Tunaiku ini adalah pinjaman di bawah perbankan. Nah, pinjaman di bawah perbankan ini DC-nya paling banyak di daerah Jabodetabek. Biasanya mereka tidak pernah menerima untuk namanya cicilan, tetapi langsung restrukturisasi. Nah, kalau bisa kalian hindari pinjaman tunaiku ini karena luar biasa bunganya. Terus itu DC-nya juga arogan dan dia keluar kondar nomor-nomor penting yang ada di HP kalian. Untuk itu, kalau kalian memang mau galbay di tunaiku, kalian usahakan untuk sosmed kalian dikunci, nomor-nomor penting di HP kalian hapus semuanya, kemudian catat manual saja. Terus riwayat-riwayat telepon yang sudah pernah keluar dari HP kalian dihapusin aja semuanya. Kalau ada yang bertanya, mereka juga akan tetap tahu kok. Nah, jawaban dari saya lebih baik kalian melakukan sesuatu yang bisa untuk menghindari daripada tidak melakukan sesuatu apapun itu. Gitu ya. Lanjut lagi, ada pinjam yuk, ada kami, isi cash. Nah, itu hampir sama ya, itu tidak ada DC lapangannya tetapi keluar kondar. Ya, keluar kondarnya itu kapan? Ketika kalian galbay 1 bulan. Biasanya seperti itu ya, kita galbay 1 bulanan dia langsung keluar kondar, keluar dari nomor-nomor yang ada di HP kita. Nah, caranya bagi mereka-mereka yang memang masih galbay, biasanya mereka masih mengaktifkan nomor teleponnya saja. Biasanya DC-nya kalau masih lihat kita berdering ketika di telepon, baik WA atau telepon, mereka masih tetap menganggap bahwa kita itu ada tapi belum membayarkan. Nah, biasanya DC-nya hanya terus akan meneror kita saja. Selebihnya kalau sama sekali HP kita mati, mereka langsung keluar kondar gitu ya. Lanjut lagi, aku laku kredit pintar. Ini sama ya, aku laku kredit pintar. Ini dia pinjolnya ada DC lapangannya, sekalipun aku laku itu adalah pinjol multifinance di bawah dari naungan multifinance, bukan P2P lending, tetapi dia banyak DC lapangannya dan dia juga sering keluar kondar. Biasanya ya, kalau keluar kondarnya itu lebih dari 2 bulanan. Biasanya yang sering lapor ke saya, Mbak, kredit pintar sudah mulai keluar kondar, saya baru 2 bulan galbay. Mbak, aku laku sudah mulai keluar kondar, saya belum ada pembayaran sama sekali. Biasanya dia di 2 bulan. Kalau masih 1 bulan, 1 bulan setengah, dia masih di sekitaran kondar-kondar kalian dan sekitar ngancam-ngancam kalian saja. Nah, bagaimana caranya untuk tidak keluar kondar? Biasanya kita tetap saja aktif dan sesekali balas saja atau respon saja WADC-nya, katakan belum ada dana. Kalau misalnya dia A, B, C, D, F segala macam, udah biarkan aja dia WA uring-uringan segala macam, abaikan saja. Besok-besoknya lagi kalau dia seperti itu, jawab aja memang belum ada dana. Tetapi kalau sampai nanti di 3 bulan ataupun 2 bulan setengah, biasanya DC lapangannya akan datang ke tempat kalian. Nah, tetap saja kalian perlu perhatikan, kalau sudah tidak ada dana, jangan pernah berjanji untuk membayar ataupun membayar uang bensin kepada DC-nya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi, kita ada di rupiah cepat, bantu saku
UATAS. Nah, ini juga keluar kondar teman-teman ya. Rupiah cepat UATAS dia masuk ke dalam slik OJK, dan untuk rupiah cepat ada DC lapangannya sekitar Jabodetabek, dan untuk UATAS daerah Bandung ataupun daerah Jawa Barat ada DC lapangannya. Bagaimana cara menghindarinya? Sama seperti yang lain ya. Biasanya kalau kita masih aktif nomornya, masih bisa teleponnya berdering, masih bisa kita sesekali balas, mereka nggak akan keluar kondar. Paling jauh ke kondar-kondar aja. Kadang-kadang kalau DC itu udah menagih ke kondar, kita ketakutan. Padahal yang perlu kalian perhatikan, DC itu akan datang pertama kali ke kondar kita ataupun ke nomor kondar kita, bukan datang ke rumah ya, nelfon maksudnya gitu ya. Ke kondar kita dulu, baru nanti kalau tidak ada lagi respon sama sekali, barulah keluar kondar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada DC ke kondar, saya selalu jawab, ya itu wajar karena memang DC itu ke kondar dulu baru keluar kondar. Jadi harus apa, Mbak? Jadi harus gimana, Mbak? Ya bilang aja sama kondarnya, saya nggak kenal sama kamu. Itu pasti DC-nya langsung berhenti. Saya sudah sering melakukan seperti itu sih, karena nomor saya sering dijadikan kondar sama orang-orang lain di luar sana. Ya, saya sampaikan saya nggak kenal sama dia, ngapain lagi ke saya, selalu seperti itu. Dan itu lumayan berhasil. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada uang nih, KTA Kilat dan Julo. Nah, ini ada DC lapangannya khusus untuk Julo. Uang Mi KTA Kilat masih terbukti aman, tetapi keluar kondar barbar luar biasa. Ya, sama dengan pinjam yuk, pinjam duit, itu juga keluar kondar luar biasa barbar. Ya teman-teman ya, jadi cara menghindarinya bagaimana? Sesekali balas saja. Terus lagi kalau ada DC-DC yang WA tidak menyebutkan nama aplikasi, hanya menyebutkan nama kalian dengan nominal saja, perlu kalian tegaskan jangan ditanggapi. Karena apa? DC-DC yang seperti ini memang sengaja enggak menyebutkan nama aplikasinya untuk menghindari kalian melapor kepada OJK. Nah, itulah yang mereka takutkan sebenarnya. Jadi buat kalian semuanya, kalau emang kalian pastikan bahwa DC itu yang mengancam ataupun memaki kalian dari aplikasi mana, langsung aja lapor kepada OJK. Karena sekarang ini fenomenanya banyak sekali DC yang hanya menyebutkan nama kalian, hutang kalian, terus apa yang harus kalian persiapkan kedatang ke rumah, tetapi tidak menyebutkan aplikasi dari mana. Ketika kita ditanya, dari aplikasi mana bang? Pasti dia jawab, ya yang kalian gabay lah, katanya begitu. Tapi kalian pancing saja dia sampai dia menyebutkan nama aplikasinya, otomatis dia akan menghilang dengan sendirinya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia beberapa pinjol yang memang keluar kondar di tahun 2024 bulan Juni ini. Sudah terkonfirmasi banyak sekali yang sudah berhasil untuk menghindarinya, dan banyak sekali kalian-kalian yang memang sudah kuat mental, dan terbukti sekarang ini di tahun 2024 pertengahan pinjol turun drastis untuk penyaluran kepada konsumen-konsumennya. Nah, ini membuktikan bahwa baik kalian berhasil sekalipun pinjol itu keluar kondar. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster dan menjadi informasi terbaik buat kalian. Semoga akan lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.